Tapi sekali lagi, orang berpersepsi mereka kebal hukum. Saya buktikan akan nggak kebal hukum kalau kita berjuang bersama-sama. Paling tidak kan Anda 2 kali melaporkan kan belum berhasil deh. Ya inilah yang saya katakan, Mbak Refli, bahwa perjuangan itu kan harus selalu ada dalam diri seorang manusia, nggak pernah bisa berhenti. Luar biasa. Jadi bahwa hari ini dikatakan mungkin Abu Janda belum bisa diproses atau apa, saya yakin akan diproses kok nanti. Kalau kita kan banyak orang meyakini bahwa si katakanlah ya si A ini ya kan AJ ini si FH ini adalah dianggap bagian dari pemerintah ya, pemerintah lah, buzzer istana orang bilangnya begitu ya, kita frankly speaking kan. Tapi tiba-tiba kemudian jangan-jangan Golkar pun memanfaatkan mereka, jangan-jangan kita nggak tahu. Ya kalau bagi kita gini Bang ya, bahwa yang saya bilang ini masalah kita sebagai manusia yang berbangsa dan bernegara hari ini bersama teman-teman KNPI melihat itu bahwa ada indikasi atau indikator rusaknya kebinekaan, rusaknya misalnya cita-cita founding father kita yang menginginkan kedamaian, kemajuan. Ini ada di diri Abu Janda dan Ferdinand ini. Akhirnya kita mengambil langkah itu. Bagi saya bahwa dia mau jadi buzzer, dia mau jadi apa, saya nggak mau singgung. Nggak pernah saya singgung pendukung pemerintah, nggak pernah saya singgung yang pendukung oposisi. Tapi saat ada kerusakan maksudnya yang kita lihat menimbulkan kerusakan parah, ya kita akan lakukan itu. Dan tapi saya baca di media, kalau saya bilang, saya hari ini berbicara tentang melaporkan Ferdinand ini, sebetulnya saya menolong dia, Bang. Ya kan, kasihan dia. Karena kesalahan yang dia lakukan itu sudah fatal. Dia membanding-bandingkan Tuhan. Kalau dilihat dari bahasa yang dia keluarkan, Allah misalnya, kalau karena dari agama dia Allah, tapi kan tulisan Allah yang dia tulis di medsos dia sama dengan tulisan di agama saya. ALLAH gitu. Sama, nggak ada bedanya kan? Cuma penyebutannya aja antara dia Allah, saya Allah. Dari tulisan itu, ya kita kan bisa lihat bahwa apa alasan Abu Janda tentang imajiner dia antara pikiran dan hati. Pikiran dia menganggap itu Allah pikiran, ini Allah hati dia. Nggak mungkin. Allahmu itu ada tujuan. Kalau dari bahasa ya, semua yang kita belajar bahasa dari SD gitu ya, kita udah tahu bahwa kalau menunjuk sesuatu mu itu berarti ada objek lain selain diri dia. Ada berbeda. Muku itu sesuatu dua hal yang berbeda. Bahwa ada Allahmu, Allahku. Berarti kan ada 2 hal yang berbeda. Dan itu tidak bisa dalam alasan dia imajiner dia. Kalau imajiner dia berdialog ya nggak usah pakai tulisan. Cukup misalnya dengan video dia sambil nyanyi atau apa. Ini kan dia dengan tulisan yang dia tulis dan dibaca oleh publik. Dan kalau dilihat dari tulisannya, andaikan ya, tulisan biasanya seseorang menulis pasti ada latar belakang yang melatari bagaimana tulisan itu tercipta. Nah kalau kita lihat kan ini kan ada kebencian yang dia munculkan. Ya saya nggak bisa bilang bahwa nanti kalau saya sebut nama nanti saya dibilang pendukung dia kan gitu. Tapi dilihat dari tulisan sebelum tulisan
apa Allahmu itu yang kontroversi itu muncul, itu dia ada kebencian sama seseorang dan kelompok. Kan tinggal dibilang aja kebencian kepada siapa? Kepada Anies. Ya kebencian kepada yang hari ini ditahan lah, karena gitu Bang. Oh, Habib Bahar. Habib Bahar. Nanti kalau saya sebut dibilang saya nih karena pendukung Habib Bahar lagi. Ini bahaya, ya kan? Karena kalau saya kan udah kebal dihina Ferdinand udah kebal saya. Kalau saya pribadi menjaga nama besar KNPI Bang. Saya takut saya ini posisinya ketua umum sebagai simbol organisasi. Kalau saya kan udah biasa dibilang dungu, dibilang goblok sama dia. Dan tidak pernah saya balas juga kan. Ya jadi dari kebencian dia terhadap Habib Bahar dan kelompoknya ini akhirnya memunculkan tulisan tulisan bahwa Allahmu itu lemah, ya tidak bisa tidak perlu dibela, gini sampai bawah itu tulisan-tulisan itu. Nah itu kan berarti kenapa dia saking bencinya sama seseorang, akhirnya dia menyinggung keyakinan seseorang tersebut yang dia tidak paham bahwa keyakinan orang yang Habib Bahar yang dia benci ini sama dengan agamanya, sama Islam, sama dengan yang lain. Sama dengan Haris Pertama. Ya sama dengan saya. Dengan banyak umat Islam yang lain. Tetap Allah gitu loh. Jadi nggak ada Allahnya si Bahar atau Habib Bahar tuh nggak ada. Allahnya Ferdinand itu, Allahnya Ferdinand tuh nggak ada. Nggak bisa Allah tuh atau Allah tuh menjadi milik pribadi. Iya. Pasti milik umat. Iya. Baik itu di Injil ya, di Kristen pasti nggak ada Allah khusus Ferdinand, ya di Islam Allah khusus Haris Pertama, nggak bisa. Jadi Allahnya Haris ya Allahnya semua. Rupanya umat Islam, umat Kristiani juga ada melaporkan ini. Saya lihat berita Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia laporkan Ferdinand Hutahian ke Baris Krim juga. Oke. Ya karena kita kan melihat gini, efek dari pembicaraan dia, ya. Jadi tidak usahlah kita ibaratkan, kita contohkan ini kebencian kepada Habib Bahar dan akhirnya berefek kepada umat Islam, sesama umat dia aja, ya. Misalnya saya Islam, Bang Refli Islam. Saat saya bilang ke Bang Refli, Allah Bang Refli itu lemah, Allah saya yang kuat, misalkan. Apa itu nggak masuk dalam penistaan agama? Apa itu nggak akan menimbulkan keonaran dan konflik? Bisa jadi, nah, saat saya bicara dengan Bu Refli, tiba-tiba Bu Refli atau saya yang merasa terhina, saya tusuk Bu Refli. Nah, jadi ini kan masalah keyakinan tertinggi. Masalah surat dari Al-Quran, dari kitab suci saja sudah bisa membuat kekacauan di Republik ini. Apalagi masalah Tuhannya. Artinya jangan masuk wilayah yang begini-begini. Nah, jangan masuk wilayah yang begini. Nah, justru ini saya ingin tanyakan, Bung Haris ya. Yang saya herankan adalah, kalau katakanlah kelompok-kelompok ini ya, saya nggak mau menyebutkannya secara spesifik, itu adalah cinta kepada NKRI, bagian dari pemerintahan, mendukung Presiden Jokowi, kan begitu? Karena itu adalah pretensi mereka, dan saya lihat pendukung-pendukung pemerintahan juga cinta sama mereka, paling tidak bela mereka terus ya kan? Tapi kok narasi yang dikeluarkan itu selalu menghina orang ya? Ya jadi. Maksudnya apa? Nggak mungkin kan Pak Jokowi memerintahkan ada orang pendukungnya yang saya tugaskan untuk menghina Refli Harun, kan nggak mungkin kan? Atau kamu menghina Rocky Gerung ya? Padahal kalau kita bicara demokrasi kan, ya kalau kamu nggak setuju dengan pendapat saya, ya balas dong dengan pendapat. Kalau dia biasanya kan balasnya gitu, Refli Harun sedang memperlihatkan kebodohannya ya. Pendapat saya gimana? Atau pikiran Refli Harun sempit. Padahal saya sedang melakukan narasi dengan argumentasi. Jadi kalau bisa dilihat Bang ya, kita melihat manusia ini, manusia berbicara, manusia bertingkah laku itu dari bukan hanya pada saat ini, tapi sebelumnya. Jadi manusia-manusia yang katanya cinta NKRI, cinta misalnya yang dia bilang cinta pemerintah. Coba cek Ferdinand dulu sama Jokowi gimana, sama Pak Presiden, ya kan? Bagaimana? Nah terus Abu Janda katanya cinta Islam. Pernah kok pakai baju yang hitungannya bertentangan dengan agama kok. Dia kalau nggak salah pakai baju apa, Nazi apa gitu. Ya kan? Ada kalau nggak salah itu baju yang buat dia kontroversi. Nah terus dia bilang Islam, dia foto dekat dengan orang pakai bikini, walaupun itu istrinya. Tapi kan nggak boleh dipertonton dengan seperti itu. Itu kan melanggar norma-norma. Dalam sebuah agama kan ada ajaran. Saya nggak mau masuk ke sana lah. Nah, itu nanti Mbak Refli bisa
bertanya kepada yang sangat paham. Tapi manusia-manusia seperti Abu Janda, Ferdinand, ya kan bisa dilihat. Hari ini merepotkan pemerintah nggak? Coba kalau misalnya terjadi konflik sosial hari ini, yang rugi siapa? Yang rugi seorang Ferdinand atau Pak Presiden Jokowi? Atau misalnya Pak Kapolri? Ini kan semua hari ini jadi gelisah. Tapi sekali lagi, orang berpersepsi mereka kebal hukum. Saya buktikan akan nggak kebal hukum kalau kita berjuang bersama-sama. Ini kan masalah seperti hari ini. Paling tidak kan Anda 2 kali melaporkan kan belum berhasil deh. Ya inilah yang saya katakan, Mbak Refli, bahwa perjuangan itu kan harus selalu ada dalam diri seorang manusia, nggak pernah bisa berhenti. Luar biasa. Jadi bahwa hari ini dikatakan mungkin Abu Janda belum bisa diproses atau apa, saya yakin akan diproses kok nanti. Ferdinand juga, saya juga hitungannya kan baru hari ini saya juga datang. Hari ini sudah ditingkatkan penyidikan. Jadi kemarin saya datang saya tulis jam 1 malam sekitar setengah 2 saya tulis, siangnya saya buat laporan, malam besoknya sudah ditingkatkan ke ini, dan pas kemarin malam juga Mabes Polri juga sudah membuat statement adanya laporan dari saya. Jadi sebetulnya kan sama-sama lah. Saya cuma laporannya dari HP katanya. Ya HP harus pertama. jangan sampai handphone nanti salah.